again. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Citra Ulandari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang multimedia pembelajaran. Apakah ada di antara teman-teman yang belum pernah mendengar istilah dari multimedia pembelajaran? Jika belum ada, pada video kali ini saya menjelaskan yang pertama yaitu pengertian multimedia pembelajaran, sejarah karakteristik multimedia pembelajaran, karakteristik multimedia pembelajaran, fungsi multimedia pembelajaran, format multimedia pembelajaran, ada syarat multimedia pembelajaran, ada juga komponen multimedia pembelajaran, dan yang terakhir ada saran dan solusi bagi para pengguna media. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, yuk simak video saya berikut ini. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat maupun bahan mengajar lainnya. Yang kedua yaitu sejarah media pembelajaran. Surat kabar merupakan media komunikasi massa pertama yang menggunakan kombinasi teks, grafis, dan gambar. Film pada awalnya diciptakan untuk mengamati gerakan yang terlalu cepat bagi persepsi mata manusia pada tahun 1830. Kemudian pada tahun 1887, Thomas Alva Edison menghasilkan penemuan satu kamera yang kemudian diikuti dengan eksperimen-eksperimen sinematografis. Tahun 1910 hingga tahun 1927 menjadi era film bisu. Era ini kemudian berakhir pada tahun 1927 dengan kemunculan film berjudul The Jazz Singer yang merupakan film bersuara pertama. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan transmisi radio nirkabel pertamanya di Pontecchio, Italia beberapa tahun sebelumnya. Di tahun 1901, Marconi mendeteksi gelombang radio dipancarkan melintasi Atlantik. Awalnya diciptakan untuk telegraf, saat itu radio merupakan medium utama untuk penyiaran audio. Pada tahun 1950-an, televisi menjadi media baru abad ke-20 yang populer karena televisi merupakan media pertama yang menampilkan video yang tersedia secara umum. Di masa ini, internet muncul sebagai media baru dan semakin populer. Internet membuka kesempatan besar bagi setiap orang untuk bertukar pesan multimedia dengan efektif dan efisien, yang akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas. Yang ketiga yaitu karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggunakan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan
kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Yang keempat, fungsi media pembelajaran. Antara lain, yang pertama yaitu sebagai pemusat perhatian siswa. Yang kedua, menggugah emosi siswa. Yang ketiga, membantu siswa memahami materi pembelajaran. Yang keempat, membantu siswa mengorganisasikan informasi. Yang kelima, membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang keenam, membuat pembelajar menjadi lebih konkret. Yang kelima yaitu format multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu tutorial. Tutorial merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan multimedia untuk penyampaian materi, baik itu secara teks, grafik maupun video. Kemudian yang kedua yaitu drill. Ini digunakan untuk melatih para pengguna sehingga mereka bisa mahir dalam mempelajari satu keterampilan maupun untuk penguasaan sebuah konsep tertentu. Yang ketiga yaitu simulasi. Pembelajaran yang satu ini dikemas dengan format penyampaian yang lebih dinamis dan biasa diaplikasikan di dunia nyata. Yang keempat yaitu eksperimen. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan simulasi, tapi eksperimen ini lebih ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya percobaan. Yang kelima yaitu permainan. Di sini disajikan untuk proses pembelajaran, dengan begitu diharapkan dapat bisa lebih menarik. Yang keenam yaitu syarat multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Yang keempat, sistem pembelajaran yang mandiri. Siswa dapat belajar dengan mandiri baik di sekolah maupun di rumah tanpa bimbingan guru. Yang ketujuh yaitu komponen multimedia pembelajaran, terbagi atas 5 diantaranya. Yang pertama, teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis multimedia untuk menyajikan informasi kepada audiens dengan cepat karena tidak diperlukan lagi membaca secara rinci dan teliti. Yang kedua, grafik adalah gambar atau garis, dan ini merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi, sehingga grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Image secara umum berarti gambar atau raster. Kemudian yang keempat yaitu animation, merupakan perubahan gambar satu ke gambar lainnya sehingga dapat membentuk satu gerakan tertentu. Yang terakhir yaitu interaktif, yaitu menggunakan bahan ajar berbasis komputer. Yang kedelapan yaitu saran atau solusi bagi pengguna media. Yang pertama yaitu manfaatkan media dengan bijak dan baik. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan. Yang ketiga, media pembelajaran kiranya dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan teknologi multimedia dalam pembelajaran. Nah, itulah tadi penjelasan terkait multimedia pembelajaran buat seluruh teman-teman